Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa, haleluya, haleluya. Semua disukacita, semua diberkati Tuhan, amin. Amin. Amin, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita mau tundukkan kepala, kita mau satukan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Punya Tuhan Allah yang baik dalam kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bapa yang baik, hari ini kami mau taruh ibadah kami dalam tangan Tuhan Yesus. Mari kuasa-Mu dinyatakan, berkat-Mu dicurahkan, pemulihan demi pemulihan terjadi atas setiap kami Tuhan Yesus. Berkati semua jemaat GBI Sumbersari yang boleh mendengarkan ibadah pada hari ini, juga semua orang yang boleh mendengarkan ibadah hari ini Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan kuasa-Mu atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Hanya Yesus yang sanggup memberikan kegirangan, kelimpahan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami mau terima janji-Mu Tuhan. Amin. Tuhan memberiku kebirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak.
yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku
Shalom saudara-saudara, senang kita bertemu kembali. Kita bersyukur karena kasih karunia-Nya kita boleh beribadah bersama-sama di mana Tuhan hadir di tengah kita. Kita juga bersyukur untuk segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Dia setia, Immanuel, selalu menjagai kita, tidak pernah meninggalkan kita, puji Tuhan. Saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan atas segala perbuatan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, fondasi kehidupan kami. Kami mau belajar kebenaran-Mu untuk kami taati. Roh Kudus beri kami pewahyuan, supaya firman-Mu boleh menjadi rema yang berkuasa, yang menuntun dan mengubah hidup kami, memperlihatkan kebesaran-Mu. Dan tuntun hamba-Mu Tuhan, urapi hamba, supaya boleh menyampaikan perkataan-Mu sendiri, memberkati siapapun yang mendengar, dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kalau kita lihat suatu bangunan bisa dibangun dan berdiri dengan kokoh, pasti proses pembentukannya tidak seperti kita mendirikan kemah, disusun begitu saja. Tetapi supaya bangunan bisa berdiri dengan kuat, kita harus terlebih dahulu membuat fondasi, menggali lubang sampai kedalaman yang cukup, mengisinya dengan besi, beton, juga batu. Jangan sampai kita membuat bangunan di atas fondasi yang tidak baik. Fondasi tertanam di dalam tidak kelihatan dari luar. Jadi bangunan bisa terlihat sama bagusnya dari luar, tetapi fondasi yang berbeda akan menentukan kualitas dari bangunan itu. Ketika datang angin yang keras, hujan, banjir ataupun gempa yang melanda, barulah kelihatan bangunan mana yang dibangun di atas fondasi yang kuat dan tetap berdiri teguh. Begitupun dengan kehidupan kita, seperti rumah yang dibangun. Seberapa kuat rumah kehidupan kita? Fondasi apa yang saudara pilih? Apakah yang berkualitas ataukah yang seadanya? Banyak di antara kita dalam membangun kehidupan tidak mau berpikir panjang ke depan, gak mau repot membuat fondasi yang baik. Padahal ini sangat penting. Ketika masalah, kesukaran, atau tantangan hidup datang, apakah kita tetap berdiri dengan teguh, tetap kuat dan menjadi pemenang? Ataukah kehidupan kita malah menjadi terpuruk dan runtuh? Supaya kehidupan kita tetap berdiri dengan teguh, pilihlah fondasi yang benar. Saudara, apa sih fondasi yang benar untuk membangun kehidupan? Fondasi itu adalah ketaatan. Betapapun banyaknya kemampuan kita atau karunia-karunia yang diberikan kepada kita, ataupun betapa hebatnya prestasi kita, bahkan pemberian-pemberian kita, semuanya sia-sia kalau tanpa ketaatan. Saudara, apa itu ketaatan? Menurut definisi, ketaatan adalah tunduk kepada otoritas, baik orang maupun lembaga yang berada di atas kita. Jadi, kita sebagai anak taat kepada orang tua, istri taat kepada suami, suami taat dan tunduk kepada Tuhan. Kita juga taat kepada pemerintah. Saudara, mari kita lihat apa kata Alkitab tentang ketaatan. Terambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Mari kita baca. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh,
sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, ayat 24 katakan, orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, itulah ketaatan. Bukan hanya mendengar saja, tetapi mendengar dan melakukannya. Ia adalah orang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu, fondasi yang benar, yang disiapkan untuk hidup jangka panjang. Dalam Yakobus 1 ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ternyata bukan harta ya yang membuat kita berbahagia, bukan juga jabatan atau kehebatan kita, tetapi siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sungguh-sungguh, ia berbahagia. Nah, bacaan Matius tadi ayat 25, firman Tuhan katakan akan ada hujan, angin dan banjir. Ini adalah gambaran dari masalah. Masalah-masalah akan ada selama kita hidup. Kita tidak bisa memilih masalah apa yang akan kita hadapi. Seperti sekarang kita rasakan pandemi yang belum selesai, belum kelihatan membaik. Usaha dan pekerjaan masih mengalami banyak pergumulan. Anak-anak masih harus studi online, menambah beban tugas bagi orang tua. Dan belum ada kepastian kapan ini akan berakhir. Banyak orang yang khawatir akan masa depannya. Ayat 25 juga saudara perhatikan akan ada hujan. Mungkin di antara saudara ada yang berpikir hujan itu berkat, terutama di musim kemarau. Saudara, berkat pun bisa menjadi masalah. Tanpa ketaatan, jika berkat menjadi lebih besar daripada pemberi berkat, yaitu Tuhan sendiri, ini adalah berhala. Mencari berkat, mengejar berkat lebih utama daripada pelayanan, lebih utama dari membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, masalah-masalah inilah yang akan membuktikan apa fondasi kita selama ini. Apakah taat akan firman Tuhan ataukah mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan pikiran ataupun pengalaman kita. Tetapi dikatakan orang yang hidup dalam ketaatan, yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kehidupannya akan teguh berdiri sekalipun masalah atau kesukaran datang. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Supaya bisa melakukan firman Tuhan, terlebih dahulu kita harus mendengar firman Tuhan. Mendengar dalam ayat ini berasal dari bahasa Yunani, dari kata akoo, yang berarti mendengar, mempelajari, dan mengerti. Bagaimana mungkin kita melakukan firman Tuhan kalau kita tidak mengerti? Itu sebabnya mendengar dan mempelajari firman Tuhan itu menjadi penting. Yesaya 50 ayat 4b. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi mendengar firman Tuhan harus mendengar seperti seorang murid. Listening, mendengar dengan perhatian, bukan mendengar sambil lalu. Dan dalam Ulangan 11 ayat 13 dan 14, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Amin. Luar biasa janji Tuhan. Perhatikan kalimat jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah. Mendengar di sini berasal dari bahasa Ibrani, shaumah, yang berarti listen and obey. Mendengar, memperhatikan sungguh-sungguh, dan menaatinya, melakukannya. Jadi saudara, mari kita dengar, perhatikan sungguh-sungguh, pelajari
pelajari sungguh-sungguh firman Tuhan, supaya kita mengerti apa keinginan Tuhan, sehingga kita bisa sungguh-sungguh melakukannya. Kembali ke Matius 7. Kebalikan dari orang yang bijak. Ayat 26 dan 27 katakan, orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Bagi dia firman Tuhan tidak berarti, mudah dilupakan. Dia mengandalkan kekuatannya kepada hal-hal yang lain. Ketika masalah datang, firman Tuhan katakan, dia tidak akan kuat menghadapinya. Bahkan kehidupannya mengalami kerusakan yang hebat. Apakah saudara rindu mengalami kehidupan yang teguh berdiri? Sekalipun harus menghadapi kesukaran, masalah datang, kita tetap kuat dan menjadi pemenang. Bangunlah fondasi ketaatan. Mendengar sungguh-sungguh dan melakukan sungguh-sungguh perkataan Tuhan. Saudara, ada 3 hal yang mau saya bagikan tentang ketaatan. Yang pertama, ketaatan berlandaskan iman yang benar. Saudara, ketaatan kita harus berlandaskan kepada iman yang benar, yaitu atas percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh anugerahnya kita diselamatkan. Kita yang berdosa beroleh pengampunan, didamaikan oleh karena penebusan yang dibayar nyawa Tuhan Yesus di kayu salib. Ini adalah anugerah yang sangat besar, yang begitu tidak ternilai, yang kita sadari sehingga kita sangat bersyukur. Sehingga sekarang kita mau hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang taat. Taat karena percaya kepada Tuhan Yesus. Karena tanpa percaya kepada Tuhan Yesus, ketaatan kita tidak bisa menyelamatkan hidup kita. Saudara harus percaya sungguh-sungguh. Tidak ada satupun jalan yang bisa menyelamatkan. Karena kita orang yang berdosa. Hanya Tuhan Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara yang belum sungguh-sungguh percaya, percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akui dosa dan bertobat. Ketaatan adalah buah dari pertobatan. Inilah kebenarannya. Matius 7 ayat 24 sampai 27 yang kita baca tadi, orang yang taat, yang mendengar dan melakukan firman Tuhan karena iman percaya kepada Tuhan Yesus akan tetap berdiri teguh, bahkan sampai hari penghakiman nanti. Puji Tuhan. Hal yang kedua, ada upah atas ketaatan dan ada konsekuensi atas ketidaktaatan. Amsal 13 ayat 13. Orang yang meremehkan ajaran Tuhan mencelakakan dirinya. Orang yang taat kepada hukum Allah akan mendapat upahnya. Saudara, ada konsekuensi bila kita tidak menjalankan ketaatan. Orang yang tidak mau belajar taat, semaunya sendiri, akan sulit untuk bekerja sama. Sulit untuk dipercaya, hidupnya tidak terkendali, sehingga sukar untuk mencapai tujuan atau cita-citanya. Contohnya di Alkitab, bangsa Israel di padang gurun sering kali memberontak dan melawan Tuhan. Berapa banyak harga yang harus dibayar? Waktu Musa naik ke Gunung Sinai, bangsa Israel malah membuat dan menyembah patung lembu emas. Tuhan menghukum mereka. 3.000 orang mati. Tidak sampai di situ, orang Israel berulang-ulang melawan perkataan Tuhan. Konsekuensinya, seluruh generasi dewasa yang keluar dari tanah Mesir, termasuk Musa, harus mati sebelum masuk tanah Kanaan. Tidak bisa sampai ke cita-cita semula masuk ke tanah perjanjian, kecuali Yosua dan Kaleb. Bahkan saudara, ketidaktaatan memberikan konsekuensi bagi orang-orang sekitar. Seperti kisah Yunus. Karena Yunus tidak taat,
maka seisi kapal di mana Yunus berada harus ikut menderita karena mengalami badai yang besar yang Tuhan kirim, sehingga kapal yang mereka tumpangi hampir hancur. Saudara, seringkali kita tidak taat pada firman Tuhan. Kita tidak bertekun mempelajari firman Tuhan, malas berdoa, malas membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, apalagi bersaksi. Sehingga dalam kondisi yang sulit, kita mengandalkan kekuatan sendiri. Dan ini tidak akan berhasil. Akibatnya kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan suami, menyalahkan atasan, menyalahkan Tuhan. Mana Tuhan? Katanya Tuhan baik. Lupa kalau Tuhan itu adalah Immanuel. Dan lupa akan janji Tuhan dan kuasa Tuhan. Konsekuensinya, keadaan akan semakin tidak berpengharapan, khawatir dan putus asa. Padahal ini semua karena ketidaktaatan, tidak melakukan perintahnya dan tidak percaya akan janjinya. Masalah di dalam keluarga, hubungan yang tidak baik, seringkali karena ayah, ibu, dan anak-anak tidak berperan seperti perintah Tuhan di dalam firman-Nya. Ayah tidak menjadi gambar Allah di dalam keluarganya. Tidak takut kepada Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan. Padahal ayah adalah kepala. Kita ibu-ibu seringkali tidak menjadi teladan di dalam keluarga, khususnya di dalam perkataan. Akibatnya anak-anak memberontak dan kecewa. Ini semua karena ketidaktaatan, tidak taat pada firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang hidup di dalam ketaatan ada upah atas ketaatannya, karena dia pasti tahu aturan, tahu hormat, lebih bisa diterima oleh orang lain, lebih mudah dipercaya, lebih excellent. Orang ini akan menerima penghormatan dari orang lain. Kita lihat contohnya Daniel. Dia taat kepada Tuhan dan teratur. Dia sangat berprestasi di mata Tuhan maupun di mata raja dan orang-orang istana. Daniel adalah kisah sukses dari ketaatan. Hal yang ketiga, ketaatan menghasilkan kekuatan. Tuhan memerintahkan bangsa Israel sebelum memasuki tanah perjanjian dalam Ulangan 11 ayat 8. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Perhatikan kalimat supaya kamu kuat. Taat melakukan firman Tuhan menghasilkan kekuatan, karena firman Tuhan sendiri adalah kekuatan. Sekalipun tidak mudah bagi kita untuk mentaatinya. Saudara dan saya, sekali kita berhasil, berikutnya kadang kita jatuh lagi, bertobat lagi, kemudian kita berhasil lagi. It's okay. Selama kita hidup, kita masih dalam proses belajar. Waktu taat firman Tuhan, kadang menyakitkan, kita harus menyangkal diri. Tetapi sebetulnya kita sedang dibentuk menjadi pribadi dengan karakter yang lebih baik, yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Misalnya, ketika kita dirugikan, disakiti, ini adalah masalah buat kita. Firman Tuhan katakan kita harus mengampuni, menyangkal diri. Padahal kita ingin dihargai dan ingin membalas. Kemudian kita ingat, dosa kita yang begitu besar dan begitu banyak sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Ini ada anugerah yang sangat besar. Kita sangat bersyukur sehingga kita mau mengampuni. Pada saat kita mau mengampuni dan tidak membalas, berarti kita mau rendah hati, bisa mengendalikan diri dan ada kasih. Ini adalah karakter yang sesuai dengan buah roh. Semakin kita mau taat dan menyangkal diri, semakin kita dimampukan oleh rohnya. Semakin kita kuat, disiapkan untuk menghadapi keadaan di luar. Dan semakin kelihatan kesaksian kita bagi orang-orang. Itu tadi 3 hal tentang ketaatan. Saudara, sekarang mari kita lihat tokoh Alkitab yang taat total, yaitu Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 1, Abraham disuruh oleh Tuhan pergi dari negerinya
pergi dari sanak saudaranya ke tempat yang dia nggak tahu di mana, tempatnya seperti apa, dan mau jadi apa dia nanti. Pindah tempat, apalagi pindah negeri, bukan perkara yang mudah. Apalagi sebelumnya dia nyaman bersama sanak saudaranya. Tetapi Abraham menurut, dia taat. Dia pergi bersama Sarah istrinya dan Lot keponakannya. Waktu itu usia Abraham 75 tahun. Dalam Kejadian 15, Abraham disuruh oleh Tuhan melihat ke langit. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan seperti bintang di langit banyaknya, tidak terhitung. Dan ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham percaya kepada Tuhan dan janjinya. Percaya Abraham di sini adalah faithful and trust, mempercayakan diri. Tuhan melihat hati Abraham mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkenan kepada Abraham dan memperhitungkan sebagai kebenaran. Sarah istri Abraham belum mempunyai anak, bahkan sampai mati haid. Tetapi kemudian Tuhan menepati janjinya. Sarah bisa melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Dan ini terjadi berapa tahun kemudian? 25 tahun. Abraham harus menunggu. Jadi ketika Ishak lahir, Abraham berusia 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau dia sudah berjanji, pasti akan ditepati. Bisa kita bayangkan betapa senangnya Abraham. Ishak adalah anak perjanjian yang ditunggu selama 25 tahun. Sekalipun sebelumnya Hagar sudah melahirkan Ismail bagi Abraham, tetapi Ishaklah yang dijanjikan menerima berkat Tuhan. Tetapi kemudian dalam Kejadian pasal 22, Alkitab katakan Tuhan menguji Abraham. Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak untuk dikorbankan di Gunung Moria. Gunung Moria ini kira-kira jauhnya 3 hari perjalanan dari tempat kediaman Abraham. Ini tentu ujian yang sangat berat, tidak gampang karena Abraham harus menunggu 25 tahun untuk mendapatkan Ishak. Saudara, terkadang Tuhan menguji atau mengizinkan sesuatu terjadi sehingga kita merasa tidak nyaman, terganggu, kecewa atau takut. Sebenarnya ini adalah tanda dari Tuhan untuk mengingatkan kita, apakah fondasi kita selama ini adalah ketaatan kepada perkataan Tuhan ataukah kepada hal-hal yang lain. Tuhan tidak ingin hal-hal yang lain itu menjadi utama dan menguasai hidup kita. Tuhan ingin kita memilih fondasi yang benar, yaitu taat pada firman Tuhan, supaya kita kuat. Lalu Kejadian 22 ayat 3 katakan, keesokan harinya Abraham pagi-pagi sudah bangun. Dengan taatnya Abraham melakukan perintah Tuhan. Inilah taat yang bersegera. Abraham segera pergi bersama Ishak dan kedua bujang. Perjalanan 3 hari yang paling memilukan. Sedih ya, karena begitu sampai di tempat Ishak harus dibunuh oleh Abraham sendiri. Tentu ini pergumulan bagi Abraham. Setelah dekat tempat yang dituju, ayat 5 saya bacakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Perhatikan kalimat kami kembali kepadamu. Betapa berimannya Abraham, dia katakan dia akan kembali bersama dengan Ishak. Jadi Abraham berjalan berdua dengan Ishak. Ketika Ishak bertanya, di mana anak domba yang akan dikorbankan? Abraham menjawab, Jehovah Jireh, Tuhan yang akan menyediakan. Inilah taat karena percaya. Sesampai di tempat, Abraham mendirikan mezbah dan Ishak diikat di atasnya. Ketika Abraham mengulurkan tangan untuk membunuh anaknya, ayat 11 dan 12, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham.
Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Di sini Tuhan sendiri yang berseru kepada Abraham. Dan di sini kita lihat Tuhan tetap hadir dan Tuhan tetap melihat dan memperhatikan Abraham di dalam pergumulannya. Saudara, kita harus percaya di dalam setiap pergumulan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongannya selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat. Dan saudara, Abraham teruji ya bahwa dia lebih mengutamakan Tuhan daripada anak tunggal yang dikasihinya. Abraham taat total. Kemudian dalam semak, Tuhan ternyata sudah menyediakan seekor domba, korban pengganti Ishak. Ini adalah gambaran dari Tuhan Yesus sebagai domba Allah yang berkorban, menggantikan diri kita. Tuhan menyediakan domba bagi Abraham. Terbukti benar ya saudara, Tuhan menyatakan dialah Jehovah Jireh. Abraham cukup taat saja, jalankan saja perintah Tuhan. Bagian Tuhanlah yang menyediakan. Saudara rindu mengalami Jehovah Jireh? Mari berjalan di dalam ketaatan. Saudara, kita lihat ayat yang paralel dengan kejadian ini, Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Disebutkan kenapa sih Abraham taat mau mengorbankan Ishak. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi Abraham taat kepada perintah Tuhan karena Abraham percaya pertama Tuhan yang akan menyediakan. Yang kedua, Tuhan sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Inilah faithful and trust. Maka saudara, kemudian Tuhan memberkati Abraham. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Luar biasa, berkat untuk Abraham meluap-luap. Keturunannya akan menjadi penakluk-penakluk, pemenang-pemenang. Dari keturunan Abraham lahirlah Tuhan Yesus yang olehnya dunia diselamatkan. Karena ketaatan Abraham, berkat Abraham melimpah ruah, berdampak bahkan sampai kepada kita sekarang ini. Kita adalah keturunan Abraham, penerima berkat anugerah keselamatan dan berkat-berkat lainnya sebagai pengenapan dari janji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, mari belajar seperti Abraham yang memberikan ketaatan yang total. Taat karena percaya, taat yang bersegera, faithful and trust. Dan siapapun otoritas di atas kita, kita taat. Kepada Tuhan, pada orang tua, pada suami, pada atasan, pada pemimpin rohani, pada pemerintah. Kita juga taat pada protokol kesehatan, pakai masker dan menjaga jarak supaya kita bisa menjadi contoh. Sebagai penutup saya bacakan firman Tuhan dalam Ulangan 30 ayat 15 dan 16. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Amin. Biarlah ketaatan menjadi fondasi kehidupan kita, sehingga hidup kita tetap berdiri teguh sekalipun kita menghadapi masalah dan kondisi yang sukar. Ketaatan menghasilkan kekuatan. Ingatlah, Dia adalah Jehovah Jireh. Dia tahu segala kebutuhan kita. Kebutuhan pekerjaan, kebutuhan akan kesembuhan, butuh teman hidup, butuh makan, butuh sekolah, Dia yang akan memberikannya, Dia akan menyediakannya buat kita. Tetapi saudara, marilah kita berjalan di dalam ketaatan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita berdoa dan mengucap syukur.
Bapa, kami mengucap syukur atas kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan. Engkau mengajarkan kami agar ketaatan menjadi fondasi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan supaya kami juga diingatkan untuk selalu mengutamakan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Sertai kami Tuhan agar kami boleh selalu melakukan firman Tuhan dalam setiap masalah yang harus kami hadapi. Karena kami percaya Engkaulah Immanuel, Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Engkaulah Jehovah Jireh, Engkau selalu tidak terlambat menyediakan yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan hidup kami selalu boleh berdiri teguh dalam segala perkara. Nyatakan kuasa-Mu, dan biarlah nyata kebesaran nama-Mu melalui ketaatan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Di akhir ibadah ini, mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, dan sejahtera Tuhan selalu menyertai kami. Dan di samping itu kami juga boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur kalau firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kami, beri kepada kami ketaatan di dalam kehidupan ini ya Tuhan, beri kepada kami kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini, agar kami boleh senantiasa kuat di dalam Tuhan, kami boleh bertambah teguh di dalam Tuhan, kami boleh semakin mengasihi Tuhan saja. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami percaya setiap langkah hidup kami ada di dalam kuasa Allah saja. Kemanapun kami melangkah ada berkat Tuhan, kasih setia Tuhan terus memberkati kehidupan kami dan juga menolong kami di dalam segala hal. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah ada pertolongan dari Tuhan. Malaikat Tuhan menyertai kami dan kami senantiasa ada dalam pelindungan Allah yang maha tinggi saja. Bapa, kami mengucap syukur, biar kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa memberi kepada kami kekuatan yang baru. Kami boleh menjalani kehidupan ini dengan kekuatan dari Tuhan saja. Kuasa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati terus jemaat di GBI Sumbersari. Kami semua boleh mengalami perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Kami boleh mengalami hal-hal yang luar biasa saja bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang terus menolong kami di dalam segala hal. Terima kasih Bapak, kami semua mengucap syukur, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami semua. Mari Bapak Ibu saudara sekalian arahkan hatimu kepada Tuhan dan mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan juga pertolongan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.